Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang turunan bagian yang ke-9. Ya, oke, kita mulai aja langsung. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai nilai optimal. Jadi jika fungsinya adalah Y sama dengan fx, maka stasionernya kita peroleh pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi nilai minimum kita peroleh jika turunan kedua lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Harga X yang kita peroleh ini kita masukkan ke turunan kedua. Dan kalau maksimum kita peroleh pada saat turunan kedua lebih kecil dari 0. Dan titik belok jika turunan kedua sama dengan 0. Nah, jadi itulah cara untuk menentukan nilai optimum. Ada kemungkinannya nilai minimum, ada kemungkinannya maksimum, ada kemungkinannya belok. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebagai contohnya misalnya tentukan nilai maksimum dan minimum dari Y sama dengan X pangkat 4 kurang 8X kuadrat kurang 9 untuk batas-batas X. Jadi kalau kita lihat ya, turunan pertama sama dengan 0. Jadi 4X pangkat 3 turunan pertama dari X pangkat 4, 4X pangkat 3 kurang turunan 8X kuadrat minus 16X turunan dari konstanta 0. Jadi tadi kalau kita lihat stasioner tadi terjadi pada saat turunan pertama sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi kalau kita lihat tadi turunan pertama sama dengan 0, kalau ini kita faktorkan menjadi 4X kali X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan lagi menjadi 4X kali X kurang 2 kali X tambah 2. Jadi ada 3 kemungkinannya harga X, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan min 2. Nah, lalu yang kita butuhkan tadi juga adalah turunan kedua. Nah, jadi turunan kedua itu kita turunkan lagi turunan pertama. Turunan pertama tadi 4X pangkat 3 kurang 16X. Berarti turunan keduanya adalah 3 kali 4, 12X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. Turunan dari minus 16X sama dengan minus 16. Berarti hasilnya 12X kuadrat kurang 16. Untuk X-nya sama dengan 0, maka turunan pertama sama dengan, untuk X-nya sama dengan 0, berarti X-nya 0. 12 kali 0, 0 pangkat 2, 0 kali 12, 0, kurang 16, berarti minus 16. Ini lebih kecil dari 0. Berarti maksimum kita peroleh pada saat X sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita masukkan ke sini X-nya sama dengan 0, berarti 0 pangkat 4 kurang 0 pangkat 2 kali minus 8, 0. Jadi 0 kurang 0 kurang 9 sama dengan minus 9. Jadi nilai maksimumnya adalah Y sama dengan minus 9. Kita cek lagi untuk X-nya sama dengan 2, berarti turunan kedua 2 pangkat 2, 4 kali 12, 48 kurang 16 sama dengan 32, lebih besar dari 0. Berarti untuk X sama dengan 2 kita peroleh nilai minimum. Nilai minimumnya berapa? Kita masukkan aja X-nya kemarin. Jadi 2 pangkat 4 berarti 16. Kemudian 2 pangkat 2, 4 kali minus 8 kurang 32 kurang 9, berarti kita peroleh hasilnya minus 25. Jadi nilai minimumnya adalah minus 25. Kita cek untuk X sama dengan minus 2. Untuk X sama dengan minus 2 berarti minus 2 pangkat 2 kali 12 kurang 16,
Kita peroleh hasilnya 32 juga. Jadi kemungkinannya minimumnya juga Y sama dengan, kita peroleh untuk X sama dengan minus 2. Untuk X sama dengan minus 2 pangkat 4, 16. Minus 2 pangkat 2 kali minus 8 kurang 32 kurang 9, kita peroleh minus 25. Jadi nilai minimumnya sama dengan minus 25. Kita peroleh pada saat X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan minus 2. Sedangkan maksimumnya tadi kita peroleh pada saat X-nya sama dengan 0. Maksimumnya adalah minus 9. Jadi itu caranya untuk menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum. Ya, jadi kita lanjutkan dulu nomor berikutnya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Untuk Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang 3/2 X kuadrat tambah 2X. Jadi yang pertama kita lihat lagi ya. Kita cari dulu turunan pertamanya sama dengan 0 tadi. Turunan pertama dari 1/3 X pangkat 3 sama dengan X kuadrat. Turunan dari minus 3/2 X kuadrat sama dengan minus 3X. Turunan dari 2X sama dengan 2, sama dengan 0. Kalau kita faktorkan maka kita peroleh X kurang 2 kali X kurang 1. Berarti X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kita akan cek di mana dia maksimum, di mana minimum. Jadi kita butuh turunan kedua tadi, kita turunkan turunan pertama ini. Turunan dari X kuadrat 2X, turunan dari kosin minus 3X, minus 3, turunan dari 2, 0. Jadi kita dapat turunan keduanya 2X kurang 3. Untuk X sama dengan 2, maka kita lihat 2 kali 2, 4 kurang 3, 1. Ini lebih besar dari 0. Berarti dia memiliki nilai minimum di X sama dengan 2. Berapa nilai minimumnya? Tinggal masukkan aja kemarin. 2 pangkat 3, 8 kali 1/3, berarti 8/3. 2 pangkat 2, 4 kali 3/2 sama dengan minus 6. 2 kali 2, 4. Jadi berarti tinggal 8/3 kurang 2. Samakan penjemuknya, berarti 8 kurang 6. Berarti sama dengan 2/3. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, kita peroleh 2 kali 1 kurang 3 sama dengan min 1, lebih kecil dari 0. Berarti kita peroleh nilai maksimum pada saat X-nya sama dengan 1. Berapa nilai minimumnya? Maksimumnya kita masukkan aja kemarin. Jadi 1 pangkat 3 kali 1/3, 1/3. 1 pangkat 2 kali minus 3/2, minus 3/2. 2 kali 1, 2. Jadi kalau disamakan penyebutnya ya, menjadi 6. Berarti 2 kali 1, 2. 6 dibagi 2, 3 kali minus 3, minus 9. 6 dibagi 1, 6 kali 2, 12. Jadi berarti kita dapat hasilnya adalah 5/6. Jadi nilai maksimumnya adalah 5/6. Kita peroleh pada saat X sama dengan 1. Jadi titik minimumnya adalah 2, 2/3. Sedangkan titik maksimumnya adalah 1, 5/6. Oke, jadi gampang menentukan nilai stasioner. Selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan X kali X kurang 6 pangkat 2 pada interval dari 0 sampai 6. Jadi kita cari aja turunan pertama dari X kali X kurang 6 pangkat 2. Kita cari berarti turunan ini U per P, U kali P ya. U kali P, kalau turunan U kali P berarti U aksen V tambah U P aksen. Jadi turunan dari X sama dengan 1 kali X kurang 6 pangkat 2 sebagai P, ditambah ini U,
berarti X kali turunan dari X kurang 6 pangkat 2, berarti 2 kali X kurang 6 pangkat 1 kali turunan dari X kurang 6 sama dengan 1. Berarti kali 1, berarti sama dengan 0. Kemudian sesudah kita selesaikan, kalau ini X kurang 6 pangkat 2 sama dengan X kuadrat kurang 12X tambah 36. Sedangkan ini X kali 2 kali X, 2X kuadrat, kemudian kurang 6 kali 1. Atau kita faktorkan aja begini, ya. Ini kan X kurang 6 pangkat 2 sama dengan X kurang 6 kali X kurang 6. Sedangkan di sini ada X kurang 6. Berarti kita keluarkan X kurang 6-nya. Jadi di sini berarti tinggal X kurang 6 tambah di sini tinggal 2X sama dengan 0. Berarti X kurang 6 kali ini X kali tambah 2X sama dengan 3X kurang 6 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 6. Sedangkan di sini kita peroleh X-nya sama dengan 6/3, berarti 2. Nah, jadi kalau kita perhatikan untuk F-nya, X-nya sama dengan 6, kita peroleh ini 6, kita masukkan kemarin 6-nya. Berarti 6 kali 6 kurang 6 pangkat 2. Nah, jadi 6 kurang 6, 0 pangkat 2, 0 kali 6, 0. Lalu untuk X-nya sama dengan 2, yang kita peroleh tadi dari sini, berarti F2. 2 kali 2 kurang 6 minus 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Kemudian untuk X-nya sama dengan 0 di sini, karena katanya pada batas 0 sampai 6. 6 tadi sudah ada di sini 6, ya. Berarti untuk X-nya sama dengan 0, berarti F0. Kita masukkan 0 kemarin. Berarti kita peroleh 0 kali 0 kurang 6 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti nilai maksimumnya di antara tiga-tiganya ini adalah 32. Jadi maksimumnya adalah 32. Selanjutnya kita lihat lagi, biaya produksi suatu barang adalah 2X tambah 800 per X kurang 60 juta rupiah tiap hari. Tentukan biaya minimum produksi barang tersebut selama X hari. Jadi kita cari dulu biaya keseluruhan dengan cara mengalihkan X dengan biaya ini. Berarti kita dapat X kali 2X tambah 800 per X kurang 60. Kalau kita kalikan ke dalam, 2X kuadrat kurang 60. X ini kalikan kemarin, ditambah 800 per X kali X sama dengan 800. Berbicara maksimum minimum, berarti kita tadi harus stasioner. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi turunan dari 2X kuadrat kurang 6X tambah 800 sama dengan 4X kurang 60 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan, ini 4X pindahkan kemarin 60, berarti X-nya 60 dibagi 4, 15. Lalu 15 ini kita masukkan aja ke fungsi ini. Atau ke fungsi ini juga boleh, nggak ada masalah. Berarti kalau X-nya sama dengan 15 pangkat 2, 225 kali 2, 450. Ini kurang 6 kali 15, 800 ini kita dapat, ini berapa ini, 900 ya. Jadi kurang 900 tambah 800 kurang 100, ini tadi 450, berarti hasilnya 350. Jadi biaya minimumnya karena ini katanya adalah dalam juta rupiah, berarti 350 juta. Oke, selanjutnya kita lihat lagi
Suatu perusahaan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 225X kurang X kuadrat. Supaya total keuntungan mencapai maksimum, tentukan banyak barang yang harus diproduksi. Nah, jadi kita cari dulu ya. Berarti keuntungannya itu keseluruhan adalah X kali 225X kurang X pangkat 2 atau 225X kuadrat kurang 3 kurang X pangkat 3. Bicara maksimum minimum tadi turunan pertama sama dengan 0. Kalau turunan pertamanya berarti 2 kali 225 450X kurang 1. Berarti turunan X pangkat 3 sama dengan min 3X kuadrat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti 3X kali 150 kurang X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Berarti P0 sama dengan 0. Sedangkan untuk X sama dengan 150 yang ditanyakan tentukan adalah banyak barang. Ya, tentukan banyak barang. Berarti barangnya itu tadi adalah X. Berarti X sama dengan 150. Kemudian kita lihat lagi, diketahui fungsi Gx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang A kuadrat X tambah 2 A konstan. Jika Fx sama dengan G 2X kurang 1 dan F turun di antara 0 dari 0 sampai 1, maka tentukan nilai minimum relatif G. Berarti kita harus tahu dulu berapa ini A-nya ya. Dengan Fx sama dengan G 2X kurang 1 dan F turun di sekitar ini. Nah, berarti kita harus cari dulu ya. Harus cari dulu. Fx katanya sama dengan G 2X kurang 1. Berarti X-nya ini kita ganti dengan 2X kurang 1. Nah, lalu kita butuh turunan pertama. Turunan pertamanya sama dengan ini 3 kali sepertiga 1. 2X kurang 1 pangkat 2 kali turunan 2X kurang 1 sama dengan 2 dikurang turunan minus A kuadrat kali 2X, turunannya adalah min 2X 2A kuadrat minus A pangkat 2 kali min 1 adalah A kuadrat. Berarti turunannya karena katanya konstan 0, turunan dari 2 0. Maka untuk X sama dengan 0 di sini karena sudah ditentukan, maka F aksen 0 sama dengan 2 kurang 2A kuadrat sama dengan 0. Berarti A kuadratnya sama dengan 1. Kalau A kuadratnya sama dengan 1, berarti ini tinggal ganti dengan 1. Berarti Gx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang X tambah 2. Nah, yang ditanyakan G maksimum minimum. Berarti G aksen kita cari turunan pertama dari sini. Berarti X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk X-nya sama dengan 1, maka kita peroleh. Nah, ini kalau X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya ada 2, yaitu X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1, yaitu X kuadrat sama dengan 1. Berarti X plus minus akar 1. Berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 1. Untuk X-nya sama dengan 1 berarti G1 sudah dapat dari ini. Berarti sepertiga kurang 1 tambah 2 sama dengan 4/3. Nah, kemudian untuk X-nya sama dengan min 1, maka G min 1 sama dengan min 1/3 tambah 1 tambah 2, maka sama dengan 8/3. Jadi minimumnya adalah ini 4/3 yang ditanyakan minimum. Untuk X-nya sama dengan 1 berarti F aksen 1 sama dengan ini tadi. Jadi yang ini juga kita pakai boleh ya. Maka kita peroleh hasilnya adalah minimum G adalah untuk X sama dengan 1 dan nilainya 4/3. Oke. Jadi itu aja dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Itu aja dulu dari saya.